Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ayo berdiskusi. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Iya, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud tokoh utama. Iya, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud tokoh tambahan atau pembantu. Iya, tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Pertanyaan keempat, apakah lawan sikap antagonis? Lawan sikap antagonis adalah protagonis. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Lawan antagonis adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi pembaca. Sekarang bacalah cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Kendi Emas dan Ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan menakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak. Minta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit?
Pak Tani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan. Tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Bagi petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani berhati baik. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya. Ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga. Ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Tani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah, kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa, dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumah sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya.
Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Nah, sekarang berdasarkan cerita kendi emas dan ular, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita kendi emas dan ular. Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun dari tangan orang-orang jahat. Kendi merupakan contoh benda tiga dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda tiga dimensi? Berikut langkah-langkah menggambar tiga dimensi berupa kendi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, yaitu kertas, pensil, pewarna, dan penghapus. Selanjutnya, membuat sketsa gambar. Memperjelas gambar sketsa dan menyelesaikan gambar. Kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda tiga dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar benda tiga dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu. Dapat berupa rumah dengan pepohonan di sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau sesuai dengan keinginanmu di dalam menggambar. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.